Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jaya jaya jaya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang selalu senantiasa melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat hadir dalam seminar proposal saya hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam, marilah kita sanjung agungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin, Allahumma amin. Yang terhormat dosen pembahas Dr. Chandra Kurniawan SPD MOR. Yang terhormat dosen pembimbing 1 Dr. Andes Surisman MPD, dan dosen pembimbing 2 Bapak Muhammad Fajri Rivaldo MPD IFOP. Izinkan saya mempresentasikan proposal saya yang berjudul Efektivitas penggunaan bola modifikasi dan ring modifikasi dalam pembelajaran teknik free throw pada permainan bola basket siswa kelas 5 dan 6 SD Negeri 1 Metro Selatan. Yang pertama ada latar belakang. Salah satu cabang olahraga yang diajarkan di sekolah dasar adalah bola basket. Olahraga ini menarik karena mengandung unsur kerjasama tim, strategi, sekaligus keterampilan teknik individu. Di antara teknik dasar bola basket, free throw atau lemparan bebas memiliki peran penting karena sering menjadi penentu skor dalam pertandingan. Berdasarkan wawancara dengan guru PJOK, terungkap bahwa siswa sering kehilangan motivasi ketika berlatih free throw karena peluang keberhasilan sangat kecil. Banyak siswa menganggap percuma mencoba sehingga menurunkan semangat dan partisipasi dalam pembelajaran. Oleh karena itu, penelitian ini berjudul Efektivitas penggunaan bola modifikasi dan ring modifikasi dalam pembelajaran teknik free throw pada permainan bola basket siswa kelas 5 dan 6 SD Negeri 1 Metro Selatan memiliki urgensi untuk tinggi dilakukan. Dan selanjutnya ada identifikasi dan batasan masalah. Yang pertama, identifikasi masalah. Bola basket standar yang digunakan orang dewasa cenderung terlalu besar dan berat bagi anak-anak usia sekolah dasar. Hal ini dapat menghambat proses pembelajaran dan menurunkan motivasi siswa, juga dapat meningkatkan resiko cedera. Selanjutnya, ring yang standar digunakan oleh orang dewasa umumnya terlalu tinggi untuk digunakan oleh anak seusia sekolah dasar. Selanjutnya, batasan masalah. Penelitian ini hanya membahas efektivitas penggunaan bola modifikasi dan ring modifikasi terhadap pembelajaran teknik free throw pada siswa kelas 5 dan 6 SD Negeri 1 Metro Selatan. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, apakah penggunaan bola modifikasi efektif dalam pembelajaran teknik free throw pada permainan bola basket siswa kelas 5 dan 6 SD Negeri 1 Metro Selatan? Yang kedua, apakah penggunaan ring modifikasi efektif dalam pembelajaran teknik free throw pada permainan bola basket siswa kelas 5 dan 6 SD Negeri 1 Metro Selatan? Yang ketiga, apakah terdapat perbedaan hasil pembelajaran teknik free throw antara siswa yang menggunakan sarana standar dengan siswa yang menggunakan bola dan ring modifikasi pada permainan bola basket siswa kelas 5 dan 6 SD Negeri 1 Metro Selatan. Yang selanjutnya ada tujuan dan manfaat penelitian. Yang pertama ada tujuan penelitian. Mengetahui efektivitas penggunaan bola modifikasi dan ring modifikasi dalam pembelajaran teknik free throw pada permainan bola basket siswa kelas 5 dan 6 SD Negeri 1 Metro Selatan. Selanjutnya, manfaat teoritis. 1. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian ilmu pendidikan jasmani, khususnya dalam penerapan modifikasi sarana pembelajaran olahraga bola basket pada anak usia sekolah dasar. Yang kedua, menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan efektivitas modifikasi sarana pembelajaran olahraga. Yang selanjutnya, manfaat praktis. Yang pertama, bagi guru, penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam memilih dan menerapkan strategi pembelajaran bola basket yang lebih sesuai dengan karakteristik siswa sekolah dasar. Yang kedua, bagi siswa, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengalaman belajar yang lebih menyenangkan, meningkatkan motivasi, serta mempermudah
penguasaan keterampilan teknik free throw. Selanjutnya ada tujuan pustaka. Pertama, pendidikan jasmani. Menurut Ateng Abdul Qadir dalam Rahmawati dan Nurlela 2024, pendidikan jasmani merupakan proses pendidikan yang memanfaatkan aktivitas jasmani untuk menghasilkan perubahan holistik pada individu, baik dalam aspek fisik, mental, sosial, maupun emosional. Pendidikan jasmani tidak hanya berorientasi pada penguasaan keterampilan motorik, tetapi juga berfungsi sebagai sarana pendidikan untuk membentuk manusia seutuhnya. Yang selanjutnya, bola basket. Permainan bola basket merupakan salah satu cabang olahraga beregu yang menuntut keterampilan teknik fisik dan mental. Bola basket dimainkan oleh dua regu yang masing-masing terdiri dari 5 orang dengan tujuan memasukkan bola ke keranjang lawan sebanyak mungkin. Dalam konteks pendidikan jasmani, bola basket tidak hanya dipandang sebagai olahraga kompetitif, tetapi juga sebagai sarana pembelajaran motorik, sosial, dan nilai-nilai sportivitas. Herlina 2019. Hal ini menegaskan bahwa bola basket memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai aktivitas rekreasi sekaligus sarana pendidikan. Selanjutnya, hakikat free throw dalam permainan bola basket. Free throw adalah kesempatan yang diberikan kepada seorang pemain untuk mencetak satu angka tanpa gangguan dari posisi di belakang garis free throw dan di dalam setengah lingkaran. FIBA 2024. Menurut Khairon Nidom 2017 halaman 59, tembakan bebas adalah peluang yang diberikan seorang pemain untuk mendapatkan poin dengan cara melakukan shooting tanpa adanya rintangan. Dan apabila bola masuk ke dalam keranjang, maka akan mendapatkan poin 1. Prinsip dan komponen latihan dalam pembelajaran bola basket. Latihan dalam konteks olahraga merupakan suatu proses kegiatan fisik yang dilakukan secara terencana, sistematis, berulang-ulang, dan berkesinambungan dengan tujuan meningkatkan keterampilan kebugaran jasmani maupun kemampuan psikologis individu. Suharno 2016 menyatakan bahwa latihan berfungsi sebagai sarana pendidikan yang mengintegrasikan aspek fisik, psikomotor. Artinya, melalui latihan dalam pembelajaran olahraga di sekolah dasar, siswa tidak hanya belajar menguasai teknik dasar, misalnya dribbling, passing, shooting, dan free throw dalam bola basket, tetapi juga belajar bekerja sama, mematuhi aturan, serta mengembangkan sikap sportivitas. Selanjutnya, konsep modifikasi dalam pembelajaran olahraga. Modifikasi pembelajaran merupakan suatu strategi pedagogis yang bertujuan untuk menyesuaikan sarana prasarana, aturan, maupun lingkungan belajar agar lebih sesuai dengan karakteristik perkembangan peserta didik. Selanjutnya, bola modifikasi. Bola modifikasi adalah bola yang dirancang dengan ukuran dan berat yang lebih kecil serta bahan yang lebih ringan dibandingkan dengan bola standar. Dalam penelitian ini, bola modifikasi yang digunakan berdiameter 16 cm dengan berat 200 gram. Spesifikasi tersebut menyesuaikan dengan kondisi fisik anak sekolah dasar yang umumnya memiliki ukuran tangan lebih kecil dan kekuatan otot yang masih terbatas. Selanjutnya, ring modifikasi. Ring modifikasi adalah ring yang ketinggiannya dapat disesuaikan dengan kemampuan anak usia sekolah dasar. Berbeda dengan ring standar dalam permainan bola basket yang memiliki tinggi 3,05 meter, ring modifikasi ini dapat diatur mulai dari 2 meter hingga 2,5 meter, sehingga sesuai dengan jangkauan dan kekuatan lemparan anak. Selanjutnya, penelitian terdahulu. Yang pertama ada dari penelitian Yuliana 2018 yang berjudul Pengaruh Bola Modifikasi Terhadap Keterampilan Passing dalam Permainan Bola Basket pada Siswa Sekolah Dasar. Yang kedua, penelitian Mulyani 2020 yang berjudul Pengaruh Penggunaan Ring Rendah Terhadap Motivasi Belajar Bola Basket Siswa Sekolah Dasar.
Yang ketiga, penelitian Saputra 2021 yang berjudul Efektivitas Modifikasi Bola dan Ring terhadap Keterampilan Shooting Bola Basket Siswa Sekolah Dasar. Kerangka berpikir. Pembelajaran bola basket di sekolah dasar seringkali menghadapi kendala sarana yang tidak sesuai dengan kondisi fisik siswa. Bola basket standar yang digunakan berukuran besar dan berat, menyulitkan anak dalam menguasai teknik dasar termasuk free throw. Hal ini berpotensi menurunkan motivasi dan bahkan meningkatkan resiko cedera. Demikian pula ring basket standar yang digunakan terlalu tinggi, menyebabkan siswa kesulitan melakukan shooting dengan teknik yang benar sehingga keberhasilan free throw rendah. Modifikasi sarana pembelajaran menjadi solusi untuk mengatasi hambatan tersebut. Selanjutnya, hipotesis penelitian. Menurut Sugiono 2019, hipotesis adalah jawaban sementara. Menurut Sugiono 2019, hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian yang kebenarannya masih perlu diuji melalui pengumpulan data empiris. Yang pertama ada HA atau hipotesis alternatif. Ada efektivitas yang signifikan penggunaan bola dan ring modifikasi dalam pembelajaran teknik free throw pada siswa kelas 5 dan 6 SD Negeri 1 Metro Selatan dibandingkan dengan penggunaan sarana standar. 2. H0 atau hipotesis 0. Tidak ada efektivitas yang signifikan penggunaan bola dan ring modifikasi dalam pembelajaran teknik free throw pada siswa kelas 5 dan 6 SD Negeri 1 Metro Selatan dibandingkan dengan penggunaan dengan sarana standar. Selanjutnya, metode penelitian. Menurut Sugiono 2002 halaman 2, metode penelitian adalah pendekatan ilmiah yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan tujuan dan manfaat tertentu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu pendekatan ilmiah yang memenuhi prinsip keilmuan, yaitu bersifat konkret atau empiris, objektif, terukur, rasional, dan sistematis. Data yang diperoleh dalam metode ini berupa angka yang kemudian dianalisis menggunakan statistik. Sugiono 2022 halaman 7. Selain menggunakan pendekatan kuantitatif, penelitian ini juga menggunakan metode penelitian eksperimen. Menurut Sugiono 2018, penelitian eksperimen merupakan metode penelitian yang digunakan untuk mengidentifikasi pengaruh perilaku tertentu terhadap variabel lain dalam situasi yang terkendali. Dengan kata lain, penelitian eksperimen melibatkan perubahan pada satu atau lebih variabel dan mempelajari pengaruhnya, yaitu perubahan yang terjadi pada variabel lainnya. Selanjutnya, tempat penelitian. Lokasi yang menjadi tempat penelitian adalah SD Negeri 1 Metro Selatan yang berlokasi di Jalan Taruna nomor 18 RT 20 RW 005 Rejomulyo, Kecamatan Metro Selatan, Kota Metro Lampung. Populasi dan sampel. Populasi menurut Sugiono 2022 halaman 80. Populasi adalah area generalisasi yang meliputi objek atau subjek dengan kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk diteliti dan dari populasi inilah kesimpulan akan ditarik. Yang kedua, sampel. Sampel merupakan bagian dari populasi yang digunakan sebagai sumber data untuk mengumpulkan informasi yang mencerminkan sifat atau karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Setio Budianto 2017 halaman 160. Selanjutnya, variabel penelitian. Menurut Sugiono 2022 halaman 39, variabel penelitian merupakan atribut sifat atau karakteristik yang dimiliki oleh individu, objek, atau kegiatan yang memiliki variasi tertentu dan ditetapkan oleh peneliti untuk dianalisis serta dijadikan dasar dalam menarik kesimpulan. Variabel dalam penelitian ini menggunakan satu variabel independen dan variabel dependen. Selanjutnya, desain penelitian.
Menurut Sugiono, desain penelitian adalah rencana atau kerangka kerja yang menjadi pedoman bagi peneliti dalam mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan data agar penelitian dapat berjalan secara sistematis dan terarah. Desain penelitian ini menggunakan pretest, post-test, control group design. Selanjutnya, instrumen penelitian. Ari Kunto 2019 halaman 203 menjelaskan bahwa instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaan menjadi lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap, serta sistematis sehingga mempermudah proses pengolahan data. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes keterampilan free throw pada permainan bola basket. Tes ini bertujuan untuk mengukur tingkat kemampuan siswa dalam melakukan tembakan bebas free throw ke arah ring menggunakan teknik yang benar, kekuatan yang cukup, dan akurasi yang baik. Teknik pengumpulan data. Menurut Sugiono 2022 halaman 224, teknik pengumpulan data merupakan langkah krusial dalam penelitian. Karena tujuan utama penelitian adalah untuk memperoleh data. Teknik ini merujuk pada metode-metode yang digunakan untuk mengumpulkan data serta informasi lain yang relevan dan permasalahan yang menjadi fokus penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode tes dan observasi langsung di lapangan. Instrumen yang digunakan berupa tes keterampilan free throw, yaitu setiap siswa melakukan 10 kali tembakan bebas free throw ke dalam ring basket sesuai prosedur yang ditetapkan. Skor diperoleh dari jumlah tembakan yang berhasil masuk ke ring. Selanjutnya, pemberian perilaku. Menurut Bompa dan Buselin 2019, dalam pelajaran olahraga anak usia sekolah dasar, penggunaan sarana dan prasarana yang dimodifikasi dapat meningkatkan efektivitas latihan karena menyesuaikan ukuran, berat maupun tinggi alat dengan kemampuan dan karakteristik peserta didik. Melalui modifikasi, anak lebih mudah menguasai keterampilan dasar olahraga, termotivasi untuk berlatih, serta mengurangi resiko cedera. Selanjutnya, teknik analisis data. Menurut Surisman 2010 halaman 4, fungsi pertama statistika adalah mengumpulkan data mentah, yaitu data yang belum melalui pengolahan apapun. Pengujian data hasil pengukuran yang terkait dengan hasil penelitian bertujuan untuk membantu analisis agar lebih optimal. Data yang dianalisis mencakup hasil tes awal, pretest, dan tes akhir, post-test. Perhitungan hasil tes tersebut menggunakan teknik analisis data UJT dan dengan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi dalam penggunaan UJT. Uji prasyarat. Yang pertama, uji normalitas data. Yang kedua, uji homogenitas. Selanjutnya, uji hipotesis. Pengujian hipotesis dilakukan untuk memperoleh kesimpulan apakah nantinya hipotesis yang kita ajukan diterima atau ditolak. Adapun uji yang peneliti gunakan untuk menguji hipotesis adalah uji T.